Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Tegal yang Bapak cintai. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali melanjutkan pelajaran matematika wajib kelas 10 kompetensi dasar menginterpretasi persamaan dan benda samaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Materi ini merupakan materi yang terakhir dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama adalah pengertian tentang nilai mutlak. Yang kedua, persamaan nilai mutlak. Sekarang adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Para siswa yang Bapak cintai, setelah kalian hari Jumat kemarin libur, bagaimana, masih siap, semangat untuk belajar mandiri? Insya Allah selalu siap dan semangat. Anak-anak yang Bapak cintai, kemarin kalian sudah diajari tentang bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kalian akan diajari tentang bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan itu apa? Kalimat matematika dengan tanda hubung lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, sekarang satu persatu marilah kita selesaikan. Pertidaksamaan harga mutlak X lebih kecil dari A. Untuk A lebih besar 0, A-nya selalu positif, kalian perhatikan. Atau harga mutlak X lebih kecil atau sama dengan, untuk A lebih besar 0. Jadi kalau nanti persamaannya tanda hubungnya lebih kecil, dalam penyelesaiannya ya lebih kecil. Kalau tanda hubungnya lebih kecil sama dengan, ya tinggal kita kasih tanda sama dengan. Mari kita kaji bersama-sama. Pertidaksamaan harga mutlak X lebih kecil A, artinya jarak dari X ke 0 kurang dari A. Nah, ini kalian perhatikan. Jadi harga mutlak X lebih kecil dari A, artinya jarak dari X ke 0 kurang dari A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dalam gambar ada garis bilangan. Berarti yang dimaksud harga mutlak X lebih kecil dari 0, artinya jarak X ke 0 kurang dari A. A-nya kan ini. Sepanjang ini adalah A. Ini juga A. Berarti kalau lebih kecil, berarti di daerah yang warna merah ini. Nah, di daerah ini. Jadi dalam gambar kalian perhatikan, posisi X ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah yang batu lingkari ini, yaitu himpunan titik-titik di antara min A dan A, yang bisa kita tulis X lebih besar dari min A dan X lebih kecil dari A. Jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, sudah pastikah jaraknya ke 0 kurang dari A. Jadi agar jarak X ke 0 kurang dari A, haruslah X lebih besar dari min A dan X lebih kecil dari A. Nah, ini diperhatikan konsepnya ini. Jadi kalau demikian, harga mutlak X lebih kecil A dipenuhi manakala X-nya lebih besar dari min A dan lebih kecil dari A. Kalau di sini ada tanda sama dengannya, ya berarti X lebih besar sama dengan min A dan X lebih kecil sama dengan A. Jadi tinggal ngikuti saja tanda pertidaksamaan. Jadi harga mutlak X lebih kecil A, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih
besar dari min A dan X lebih kecil dari A. Oke, dipahami anak-anak ya, silahkan kalian tulis. Contoh untuk lebih jelasnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x-1 lebih kecil 7. Jadi kalau ada harga tidak samaannya ada tanda sama dengan, ya tinggal tanda tambah sama dengan di dalam HP-nya. Ingat, harga mutlak X lebih kecil A, ini penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min A dan lebih kecil dari A. Nah, sehingga kalian perhatikan ini, harga mutlak 2x min 1 lebih kecil dari 7. Ini ekuivalen dengan 2x min 1 di sini. A-nya kan 7, jadi min 7 dan lebih kecil dari 7. Nah, sekarang min ruas semuanya ditambah dengan plus 1. Berarti ini min 7 tambah plus 1 dari min 6. Tinggal 2x, 7 tambah 1 dari 8. Masing-masing dibagi 2 menjadi min 3. Itu lebih kecil dari X. Dan X lebih, min 3 itu lebih. Jadi X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil dari 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. X di mana X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil dari 4. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Contoh berikutnya. Cari himpunan penyelesaian harga mutlak 2x plus 1 lebih kecil dari harga mutlak X min 2. Nah, perlu diperhatikan anak-anak. Mengingat di soal yang kedua ini, ruas kiri dan ruas kanan memuat nilai mutlak, maka rumusnya untuk memperoleh X lebih besar dari min A dan X lebih kecil dari A harus mengkuadratkan ruas kanan dan kiri. Jadi diingat-ingat, harus dikuadratkan ruas kanan dan kiri. Nah, contohnya ini. Kan 2x, harga mutlak 2x plus 1 lebih kecil harga mutlak X min 2. Jadi dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan. Jadi hasil akhirnya adalah ini. 2x plus 1 kuadrat lebih kecil dari X min 2 kuadrat. Ayo ingat dikuadratkan. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2 kali AB plus B kuadrat. Jadi peroleh ini. 2x kuadrat, 4x kuadrat, 2 kali 2x kali 1, 4x, 1 kuadrat 1. Ini juga sama berapa ini ya? X kuadrat min 2 kali X kali 2 berarti min 4x. Min 2 kali min 2 berarti 4. Jadi hasilnya X kuadrat min 4x plus 4. Nah, ini hasil kuadrat. Ingat kuadrat 2 suku. Sekarang kita pindah ruas semuanya. Diperoleh ini. X ini kan pindah jadi min 4x kuadrat min X berarti 3x kuadrat. Yang di ruas kanan dipindah ke ruas kiri diperoleh 3x kuadrat plus 8x min 3 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Ingat di SLTP ya. Difaktorkan. Bagaimana cara memfaktor persamaan kuadrat? Nah, maka kita selesaikan 3x min 1 kali X plus 3 biar lebih kecil 0. Nah, kita pakai interval nanti. Nah, ini 3x min 1 harus sama dengan 0 dulu. Jadi 3x min 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1 pindah ruas. Jadi x-nya diperoleh 1/3. Nah, yang x plus 3 kita cari dulu juga. X plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Jadi kita mendapatkan dua nilai x, yaitu min 3 dan 1/3. Yang diminta di sini adalah lebih kecil 0. Berarti lebih kecil 0 itu sama saja yang negatif.
maka gunakan garis lidik atau garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita gambar sekarang garis bilangannya ini. Ini garis bilangan. Kita kan dapat nilainya dari min 3 dan 1/3. Kita cari titik yang kritis di tengah yaitu 0. Berarti nolnya ada di tengah antara min 3 dan 1/3 itu ada 0. Tinggal kita masukkan. Kalau 0 ini dimasukkan ke persamaan 3x kuadrat plus 8x min 3, berarti x-nya kan 0. Berarti kan ini 0 ditambah 0 min 3. Lah kok 0 Pak? Kan 3, 0 kuadrat kan 0. 3 kali 0 itu 0, 8 kali 0 itu 0, min 3. Berarti kan tinggal min 3. Jadi daerah min 3 sampai 1/3 itu daerah negatif. Nah, ini negatif. Daerah negatif. Sekarang kita ambil yang lebih kecil dari yang lebih besar dari 1/3. Yang lebih besar dari misalnya 1. 1 dimasukkan ke sini. X-nya 1. Berarti kan 3 ditambah 8 min 3. Jadi hasilnya 8. Berarti kan positif. Berarti daerah sini adalah positif. Coba min 4 yang lebih kecil dari min 3 untuk daerah kiri ini. Kalau min 4 berarti min 4 kali min 4 itu 16. 16 kali 3 berarti 48. Dan 48 di 3 kali min 4, 32. Berarti masih ada 16. 16 dikurangi 3, berarti 13. Berarti daerahnya positif. Daerah sini adalah positif. Yang dicari yang mana? Yang daerah negatif. Daerah negatif itu kan lebih kecil dari 0, itu artinya negatif. Nah, yang negatif itu yang mana? Yang negatif adalah yang ini. Daerah negatif berarti kan ini. Oke. Jadi X yang memenuhi adalah X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil dari 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya, ini dibaca bentuk ini. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil dari 1/3. X anggota bilangan real. Nah, itu kalau jawabannya yang lengkap seperti itu. Oke, silahkan dicermati, nanti dibuka diulang-ulang. Kita lanjut. Kalau ini kan lebih kecil. Ini juga lebih kecil. Bagaimana kalau ada sama dengannya? Seperti tadi, nah ini ada catatan. Apabila kedua ruas memuat tanda mutlak, sifat di atas tidak dapat digunakan. Artinya digunakannya menggunakan kuadrat tadi. Berarti sifat yang ini loh. Yang nomor 1 ini. Maksudnya, paham ya, dipahami ini. Apabila kedua ruas memuat tanda mutlak, sifat di atas adalah tidak digunakan. Yang dimaksud sifat yang di atas itu adalah sifat ini loh. Nah, ini yang dimaksud. Tapi menggunakannya adalah menggunakannya yang ini. Masing-masing dikuadratkan. Oke, paham anak-anak ya? Yang dimaksud begitu. Oke. Nah, ini. Contoh 3. 3x harga mutlak 3x plus 2 dibagi 4 lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini tinggal dikalikan aja ini. 4-nya pindah ke sini jadi 4 sehingga 3x harga mutlak 3x plus 2 lebih kecil sama dengan 4. Nah, tandanya tinggal ditambah saja. Ini karena ini ada tanda sama dengan, ini tinggal ada tanda sama dengan. Nah, ini nanti berlaku untuk umum ya, perhatikan. Nah, di sini masing-masing dikurangi 2 karena ini ada plus 2 kan, biar 3x sendirian, berarti di sini menjadi min 4, min 2 berarti min 6, 3x di sini 2 karena 4 dikurangi 2. Sehingga dibagi 3 diperoleh ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar sama dengan min 2 dan X lebih kecil sama dengan 2/3. Nah, ini himpunan
penyelesaian yang ditulis tidak lengkap. Kalau tadi yang nomor 2 lengkap. Oke, tahu bedanya anak-anak ya. Nah, kita sudah membahas pertidaksamaan dengan tanda hubung lebih kecil. Nah, sekarang kalau lebih besar bagaimana? Nah, ini. Oh, ini Mas. Jadi HP-nya ini ditulis. Oke. Contoh berikutnya ya, pertidaksamaan ya. Sekarang yang tanda hubungnya lebih besar. Jadi nilai mutlak X lebih besar sama dengan A untuk A lebih besar 0. Artinya A-nya positif, tidak negatif ya. Atau harga mutlak X lebih besar sama dengan A untuk A-nya positif. Nah, kalian perhatikan. Pertidaksamaan atau pertaksamaan nilai harga mutlak X lebih besar A artinya jarak dari X ke 0 lebih dari A. Nah, perhatikan kalimatnya. Lebih. Kalau tadi yang lebih kecil kurang dari. Nah, ini berat. Kalau sekarang lebih besar lebih. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Dalam gambar ini anak-anak perhatikan. Kalau tadi yang harga mutlak X lebih kecil dari A, kan jarak dari X ke 0 yang lebih kecil dari A. Kalau konsep yang pertama yang lebih kecil. Kalau lebih besar berarti jarak dari X ke 0 lebih besar dari A. Jadi lebih besar itu yang mana? Yang merah ini. Ini yang warna merah ini lebih besar dari A. Kan A-nya ini. Ya kan? Jadi A-nya kan ini. A-nya kan ini. Ya, berarti yang lebih besar dari A ya daerah ini ke sini. Hal demikian, ini A-nya kan sini yang luas kiri. Berarti yang lebih besar dari A ya berarti ya daerah kiri yang warna ini. Oke, bisa dipahami ya secara garis bilangan. Nah, sehingga anak-anak posisi X ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah, yaitu X lebih kecil dari min A. Ya ini nih. Lebih kecil. Ini kan A. Min A. Berarti lebih kecil ke sini terus kayak gitu terus. Atau X lebih besar dari A. Ini. Nah, jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, sudah pasti jarak 0 lebih dari A. Jarak ke 0 lebih dari A. Jadi agar jarak X ke 0 lebih dari A, haruslah X lebih kecil dari A dan X lebih besar dari A. Ya, ini perhatikan ini. Kata kuncinya di sini. Kalau tadi yang lebih kecil adalah X lebih besar dari min A dan lebih kecil dari A. Sekarang yang lebih besar, X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari A. Nah, jadi anak-anak, himpunan penyelesaian dari harga mutlak X lebih besar sama dengan lebih besar A, maka X-nya lebih kecil dari min A atau X lebih besar A. Kalau ada tanda sama dengannya, ya di sini juga tinggal dikasih tanda sama dengan. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 4X plus 2 lebih besar dari 6. Nah, ini kebetulan langsung contohnya ada sama dengan. Berarti kita nanti pakai sama dengan. Jawab berdasarkan sifat C. Ya. Ini harga mutlak X lebih besar A, maka X-nya harus lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Karena soalnya tanda hubungnya adalah lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, maka di daerah sini tinggal dikasih sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Oke, dipahami. Jadi anak-anak ini harga mutlak
4x plus 2 lebih besar sama dengan, penyelesaiannya berapa? Ya, 4x plus 2 lebih kecil sama dengan min 6, atau 4x plus 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, kita selesaikan satu persatu. Ya, ini ya. Jadi ini dibagi dua semuanya ini. Ini pindah ya, dipindah sama saya. Jadi ini ke sini, 4x lebih kecil sama dengan min 8. Dari mana? Dari 2 pindah ruas, jadi min 2. Atau 4x lebih besar sama dengan 4. Karena 2-nya pindah sini jadi kiri kan. Berarti 4x lebih besar sama dengan 4. 6 dikurangi 2 kan 4. Nah, sehingga dibagi 4 yang ini, dibagi 4. Jadi X lebih kecil sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Kan 4 dibagi 4 kan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya gimana ya? X lebih besar, X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ini anak-anak. Oke, perhatikan ini. Ini turunannya dari ini ke sini ya. Ini ke sini dipahami. Begitu juga ini ke sini dipahami. Kemudian ini ke sini dipahami ya. Nah, ini masih soalnya kan, ini soalnya ditulis. Nah, ini soalnya tadi ditulis. Nah, diperoleh ini. Oke, bisa diikuti anak-anak. Nah, nih. Ini berarti ruas kanannya konstanta atau bilangan. Bagaimana kalau ruas kanannya tanda mutlak? Nah, seperti contoh nomor berikutnya. Selesaikan harga mutlak 3x plus 7 lebih besar dari harga mutlak 4x min 8. Nah, ada penjelasan ini. Karena ruas kiri dan ruas kanan mengandung harga mutlak, maka untuk penyelesaiannya menggunakan konsep, nah ini dikuadratkan. Nah ini, jadi fx lebih besar dari gx, penyelesaiannya adalah fx kuadrat lebih besar dari kuadrat. Jadi kalau yang pertama kalimat saya, ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Nah, sehingga akan diperoleh seperti ini anak-anak. Oke. Dikuadratkan ruas kiri dan kanan. Tadi kuadrat 2 suku. Ya. 9x kuadrat plus 4 2x plus 4 9. Dari mana sih Pak? 9. Ya 3x kuadrat. Kemudian 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 6. 6 kali 7 42. 49 ini 7 kuadrat. Nah yang ini 16 4 kuadrat. 64 2 kali 4 kali min 8. Jadi 2 kali 4, 8. 8 kali min 8, min 64. Dan 64-nya dari mana? 8 kuadrat. Nah, dilihat di SMP ya. Kuadrat 2 suku. Nah sekarang yang ada di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Sehingga diperoleh min 7x kuadrat plus 106x min 15. Nah ini difaktorkan ya. Ingat cara mencari faktor. Nah, ternyata di sini dikalikan dulu biar mudah. Dikalikan ruas kiri dan kanan dengan min 1. Jadi yang min 7x menjadi 7x kuadrat. Yang plus 106x menjadi min 106x. Yang tadinya min 15 menjadi plus 15. Berubah tanda, perhatikan anak-anak ini. Jadi kalau kalian mengalihkan dalam bentuk persamaan, kalau ini tandanya tadinya lebih besar, karena sudah dikalikan min 1 menjadi lebih kecil. Ya, diperhatikan nih. Nah, sekarang tinggal difaktorkan. Nah, diperoleh faktorannya ternyata 7x min 1 kali x min 15 lebih kecil 0. Jadi kita selesaikan satu persatu ini. 7x min 1 sama dengan 0 atau x min 15 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat 7x min 1 sama dengan 0 diperoleh atau x min 15 sama dengan 0. Kita kerjakan satu-satu. Di sini x-nya didapat sepertujuh, yang di sini x-nya didapat 15. Jadi ada dua nilai, yaitu
1/7 dan 15. Kita pakai garis bilangan seperti biasa. Nah, ini. Nah, kalian perhatikan, ini kok min Pak? Ya, kita ambil 1/7 dan 15. Di sini contoh misalnya kita ambil angka 1. 1 kan di sini. Kalau 1 masuk ke sini yang mudah ya. Atau sini, berarti kan ini 7, ini min 106, ini 15. Berarti nilainya kan negatif loh. Negatif. Kalian ambil di atas 15, masuk ke sini. Ya pasti harganya positif. Kita ambil 0 misalnya. 0 masukkan ke sini. Berarti ini 0 plus 15. Nah, di sini daerah positif. Yang kita ambil yang mana? Kan ini lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu artinya yang negatif. Berarti tanda yang ini. Daerah ini. Berarti 1/7 sampai 15. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X, ini dibaca ya, lebih besar dari 1/7 dan lebih kecil dari 15. Oke anak-anak, itu tentang penyelesaian pertidaksamaan linier, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, dari contoh-contoh tadi kita dapat merangkum. Setelah kalian mengikuti penjelasan di atas, maka di atas itu artinya termasuk persamaan dan ketidaksamaan barangkali ya. Nah, ini pakainya rumus-rumus ini sebetulnya. Ini di kuadran. Kalau ada pembagian ya seperti ini. Nah kalau ada tanda ini ya seperti ini ya. Ini yang tadi itu sebetulnya kita menggunakan konsep-konsep ini anak-anak. Oke, nah untuk mempertajam kalian silahkan kalian selesaikan soal-soal ini. Ini agak banyak anak-anak karena terakhir, artinya sudah selesai. Mungkin pekan depan kita sudah mulai ulangan dari pengertian nilai mutlak, persamaan mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah ini kan 2 kali pertemuan, silahkan kalian selesaikan, kemudian diserahkan melalui rumah yang sudah ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan di atas tanggal 19 kita sudah bisa mulai tatap muka walaupun separuh-separuh. Tapi tergantung dari bagaimana pemerintah sudah mengizinkan atau tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.